can't keep up with your style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngobrolin Minecraft dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Ayah Andito, dan saya Oji di acara ngobrolin Minecraft di channelnya Keluarga Andito. Terima kasih sudah hadir semuanya, dan di kesempatan kali ini kita sudah ada dua sahabat yang hadir ya, Ji ya. Siapa aja tuh? ada Abi sama Riota. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan yang kali ini, karena kali ini kita akan mengumumkan siapa pemenang tantangan kapal perang ya, yang kemudian sudah dikumpulkan. Dan ya, namanya ngobrolin Minecraft, namanya main Minecraft nih, saya ada sebuah sebuah hal yang mungkin lagi kepengen bikin ya bikin, lagi enggak apa-apa. Kemarin tuh kayak Aka ngejapri Ayah tuh, Ji. Nyampe Ayah bilang, maaf ya Kak, kan manggilnya kakak kan. Maaf ya Kak, lagi nggak bikin lagi karena lagi survival katanya, lagi main survival. Terus Ayah bilang, iya Uji juga lagi senang main survival di iPixel gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin tidak semuanya senang berkarya, namun memang tantangan rutin ini memang sengaja diadakan buat adik-adik yang mungkin lagi kepengen cari inspirasi, kira-kira bisa bikin apa ya di Minecraft ya. Makanya kemudian kita temanya minggu ini kita bikin kapal perang. Oke, mari kita lihat karya kalian ya. Wah, tuh Riota sudah bikin banyak karya origami. Ditunggu ya, Riota ya, karya-karya yang selanjutnya ya, kalau mau ikutan lagi, kalau sudah boleh main Minecraft lagi sama ayah bundanya, monggo. Nah, ini Raditya juga sudah datang. Oke, kita langsung share screen saja, kita lihat karya-karya yang sudah masuk ke situsnya ngobrolin minecraft.blogspot.com. Wah, Gino juga sudah hadir. Oke, selamat datang kembali di blog kita ya, Ji ya, ngobrolin minecraft.blogspot.com. Nah, sudah tantangan ke-26 di kapal perang. Nah, sebelum kita lihat karya teman-teman, saya ingatkan lagi buat sahabat semua yang pengen lihat karya-karya ngobrolin Minecraft sebelumnya, masuk saja ke blognya ngobrolin-minecraft.blogspot.com. Di sana nanti sudah ada karya ke-1 sampai ke-25 karya adik-adik yang sudah dikumpulkan selama ini. Luar biasa karya-karyanya, dan sekarang kita masuk ke tema kapal perang. Yang pertama, kita lihat karyanya Lintang ya. Lintang kayak sudah lama ya, Ji ya, nggak ikutan memberikan karya. Mari kita lihat karyanya. Kayaknya dibuat pakai PI ya. Kalau ini dia cuma ada PI kan. Betul, jadi pakai PI, jadi ada di screenshotnya, ada kursornya itu, dan bagus ya, maksudnya kapal perangnya, ada bendera Indonesianya, dan bentuknya kapal perang banget. Dan ini pakai apa ya di antenanya ini kira-kira nih? String atau pole atau apa ya? Outboard. Jadi menarik ya, bisa bikin kayak antena gitu di atasnya ya. Enggak, itu rod. Oh, rod. Oh, jadi kayak tongkat gitu ya. Apa sih fungsinya rod itu? Nggak pernah pakai, karena nggak terlalu penting, cuman buat desain Minecraft. Oke, berarti dia lebih ke elemen desain kan? Dia bukan penangkal petir kah atau apa gitu, nggak ya? Jadi dia elemen di Minecraft ya. Bagus, ini elemennya sangat lengkap ya, kapal perangnya si Lintang. Nah, ini karyanya Abi nih. Mantap nih di karyanya Abi nih, kapal induk. Keren ya. Kapal induknya Abi ini tuh bentuknya unik dan lengkap gitu ya, maksudnya ya di atasnya sudah ada kapalnya segala macam, betul-betul kapal induk. Mantap. Nih ada pesawatnya ya, ada pesawatnya di atas kapal induknya Abi. Nah, ini karyanya Raditya bagus. Hanya saja walaupun mungkin agak sedikit tidak sesuai tema ya Raditya ya, tapi nggak apa-apa, tuh bagus, karyanya bagus sekali karena ini kapal perang kan? Kapal perang. Apakah kapal selam termasuk kapal perang? Termasuk, boleh. Berarti masuk ke dalam tema. Walaupun kemudian buat perang kan? Betul. Ibaratnya kita bisa menjadikan ini sebuah kategori tantangan tersendiri sebetulnya. Jadi kapal selam ya kapal yang di bawah air, misalnya begitu ya. Kita nanti bisa bikin tema kapal selam atau kemudian kapal perang. Tapi nggak apa-apa karena sebetulnya model kapal perang juga gitu ya, bisa dipakai di setengah darat ke atas juga. Bagus Raditya, ininya desainnya sangat kapal banget. Dan yang terakhir adalah karyanya Oji dengan tema Battleship, walaupun nggak diikutkan di vote. Dan gimana, berapa lama Oji bikin ini? Mungkin berapa jam sih? 5 jaman. Sekitar 5 jaman. Apa sih yang bikin kapal ini menjadi sebuah hal yang paling menantang di mananya nih? Di bawah sama atasnya sih paling.
bikin karena dia bentuknya nggak itu ya, nggak simetris ya. Jadi dia harus Nggak gampang pakai word edit. tidak bisa pakai word edit, artinya Tidak mudah. betul-betul diatur lagi gitu ya, sesuai dengan kondisi kapalnya sebagainya. Mantap, keren. Jadi ini 4 karya ya teman-teman semua, para pemirsa Ngobrolin Minecraft yang dikumpulkan. Ada karyanya Lintang, ada karyanya Abi, ada karyanya Raditya, sama ada karyanya Oji. Silakan yang hadir coba di-share disampaikan di kolom chatting menurut kalian mana karya yang paling keren, paling seru dan apa alasannya ya, coba sampaikan di kolom chatting. Oke. Dan ternyata sudah ada Lintang juga sudah bergabung. Mari karena kita cuma bertiga, kita ajak ngobrol aja yuk, teman-teman. Tapi kalau menurut Oji sendiri dari 4 karya tadi mana yang paling seru dari 3 karya selain karyanya Oji tadi? Ada karyanya Lintang, ada karyanya Abi, sama ada karyanya Raditya. Menurut Oji yang mana bagus? Semuanya bagus sih. Semuanya bagus. Karena masing-masing beda kapalnya. Betul. Ada kapal destroyer. Betul. Pertama destroyer ya. Destroyer atau cruiser lah gitu. Betul. Terus habis itu ada kapal induk kan. Habis itu ada kapal selam. Jadi artinya semuanya beda itu punya keunikan sendiri ya. Kan jadi kalau ada yang kapal aja kan, ada yang kapalnya mirip semuanya kapal lah gitu. Iya. Nah kalau ini kan masing-masing beda gitu. Jadi nggak tahu harus milih yang mana. Oke, kalau dari Ayah sebetulnya dari semua karya itu sebetulnya karyanya dari tema ya, sesuai tema kapal perang segala macam itu sebetulnya karyanya Lintang tuh yang paling mirip kapal perang sebetulnya dari semuanya ya. Karya Lintang itu kayak kapal penjaga gitu. Betul. Kapal destroyer, benar tadi Uji bilang, ada destroyer, cruiser gitu ya, crusher atau cruiser gitu yang kemudian memang itu kapal perang gitu ya. Tapi kalau temanya Abi kan kapal induk besar dan kemudian temanya Raditya kapal selam gitu. Jadi sebetulnya dari semua tema yang sesuai dengan tema kapal perang yang Ayah bayangkan itu sebetulnya punya Lintang gitu ya. Jadi sekali lagi semuanya keren, semuanya oke. Terima kasih sudah menyetorkan karya. Mari kita ajak ngobrol dulu, kita mulai urut aja deh. Kita mulai, ini Lintang Alif kah yang bikin karyanya, Lintang? Coba Ayah ajak buat ngobrol. Halo Lintang. Halo. Itu betul kamu yang bikin barusan kapal perangnya? Benar kamu yang bikin? Keren. Berapa lama Lintang bikin karya kapalnya tadi? Berapa lama? 3 hari. 3 hari? Kurangnya sekali ini. Oke, bagian mana yang menurut Lintang paling seru? Paling menantang dibikin videonya, bikin ukuran yang depan. Apa moncongnya itu ya? Ya, yang meriam sama ada pertahanan udaranya. Oke. Sama ada antena yang di atas buat Rod, radar. Yang rodnya itu ya, lightning rod ya kalau katanya Raditya ya. Oke. Makasih loh Lintang sudah berkarya, karyanya keren banget, ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Nanti kita lihat siapa pemenang favoritnya setelah ini. Oke, thank you Lintang. Terima kasih banyak. Ya. Oke, sekarang kita ajak ngobrol Abi. Coba ditanya-tanya nih Abi nih tentang kapal induknya tadi. Halo Bi. Halo. Ya, gimana Ji? Coba menurut Oji gimana tadi kapal induknya punya Abi? Kira-kira bagian yang paling menantang bagian yang mana? Paling menantang itu kan buatnya kan 5 hari. Jadinya 2-3 harinya itu mikirnya. Mikirnya gimana cara buatnya ya? 3 hari cari ide ya. Terus tapi bikinnya sendiri berapa lama kira-kira Bi? Kalau dikumpul-kumpulin berapa jam kira-kira? Kan itu 3 hari berarti ya 2 hari doang. Berapa? Berarti sekitar 2 jam ada mungkin bikin kapal induknya? Ya bikin kapal induk kayaknya 2 jam ada. Ada 2 jam ya. Oke. Mantap Abi. Terima kasih ya udah berkarya terus ya. Yang kemarin kan Abi ikutan, yang ini ikutan. Abi itu punya gaya bikin karyanya sendiri ya Ji ya. Dan senangnya teman-teman di sini masing-masing itu punya karyanya sendiri. Oke, Abi. Thank you ya. Nanti kita tunggu lagi karya Abi selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita sekarang lanjut ke Raditya. Halo Radit. Cek.
Halo Kak. Halo, gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah Kak. Nah, itu berapa lama kamu bikin kapal selam itu, Raditya? Boleh dikasih tahu teman-temannya. Mungkin 5 hari aja. 5 hari aja? Wah, 5 hari setiap hari berapa jam kira-kira? Gak lama mungkin. 45 menit. 45 menit. Berarti total sekitar 3-4 jam ya untuk kemudian bikin si kapal selam itu ya. Bagian apa, Bi? Bi lagi, Raditya, yang paling seru dibikin kapal selam itu menurutmu yang bagian mananya? Bagian paling seru di dalam kapal selam itu ada 2 lantai. Ya mungkin bagiin kabin-kabinnya itu. Bagi kabin, oke. Dan itu ya, salah satu yang keren kalau teman-teman udah nonton videonya Raditya itu, Radit tuh bikin tombol yang meluncurkan misil. Wah, gitu ya, Radit ya? Ya. Pakai apa? Pakai redstone gitu ya, pakai redstone, pakai tombol gitu ya, sehingga kemudian pakai button sama dispenser isinya fire charge tuh. Oke, nah itu yang kemudian kalau buat Raditya mungkin sudah dipahami, tapi buat beberapa teman-teman mungkin itu hal yang perlu dipelajari gitu ya. Jadi terima kasih sudah berbagi inspirasinya biar nanti teman-teman cari tahu gimana caranya bisa bikin dispenser sama apa? Button sama kemudian ada fire charge. Oke. Thank you Raditya. Mari kita saksikan video-video kalian setelah ini ya. Thank you banget. Mari kita saksikan video teman-teman yang sudah dikumpulkan. Setelah ini, kita lihat bersama. Oke, kita mulai dari videonya Lintang dulu ya. Dari semua video ini, videonya Radit yang agak panjang, nanti akan kita percepat sedikit videonya Radit. Ayah akan fokuskan ke bagaimana Raditya nanti bikin misilnya, yang lainnya bisa kita tonton secara agak penuh. Mari kita lihat. Itu tadi videonya dari Lintang, gimana Ji? Kalau menurut pendapatnya Oji, videonya barusan, video Lintang barusan. Lintang bagus, interiornya juga bagus sih. Interiornya bagus. Bagus ya. Ada 3 lantai juga. 3 lantai, detail gitu ya interiornya ya. Jadi kapal luarnya sudah bagus, tinggal kalau boleh saran ya Lintang ya, ketika nanti bikin videonya, kita belum dapat nih gambaran kapal luarnya seperti apa. Tadi kan kayaknya lebih banyak interior ya, interior. Nah, tambah lagi durasi videonya untuk kemudian Lintang kasih lihat kapalnya dari luar seperti apa, gitu ya Lintang ya. Dan mungkin ngesutnya di waktu yang lebih terang, ya, karena mungkin kan nggak pakai shader juga kan, jadi mungkin perlu dikasih di waktu siang aja supaya kemudian nggak terlalu gelap videonya. Terus nggak usah ragu untuk kemudian ngomong ya Lintang ya, untuk cerita ini apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Karena tadi sebetulnya voice recordernya sudah bagus, tinggal kemudian dilengkapi lagi. Thank you Lintang, keren videonya. Mari kita lanjut ke videonya Abi. Halo. Halo guys, kembali lagi bersama aku Gemoy 87 channel dia. Aku bakal bermain game lagi kawan. Udah nggak lama nggak buat kontennya, gabut ya. Nah sekarang aku mau buat Minecraft. Aku mau buat
kapal induk kawan. Dia kak aku tuh disuruh membuat kapal induk. Apakah aku bisa membuatnya? Mari kita coba. Oke, pertama kita nggak perlu pakai intro nih tanpa diedit kawan. Jadi kita bakal apa? Ya seperti inilah ya kalau tanpa diedit. Nah ini kapal selam ya kawan. Kapal selam. Kapal induknya. Oh my gosh. Bagi yang komunitas Minecraftku, coba lihat ini nilainya berapa. Dan di sini ada villager. Ya villager ini emang sengaja buat memimpin pasukannya komandan ini. Kenapa ngumpet di dalam, woi? Anak-anak siapa nih? Woi. Mana dia, woi? Tuh nggak ada. Logo hilang. Nah, ini salah satu yang menarik dari elemennya Albi ya. Dia bikin kapal yang melayang ya. Jadi pesawat yang melayang di atas kapalnya, dan ya itu kan butuh apa ya? Nggak bisa langsung ngasih blok di udara kan. Setidaknya dia kan perlu bikin usaha dulu kemudian supaya kemudian kapalnya ada di sana baru blok yang menyangganya dihancurin dan sebagainya. Keren, Adi. Ini elemen-elemen kejutan yang oke banget. Dan kita sedikit percepat ya, Di ya. Nah, Abi kemudian mengajak masuk ke interiornya, terus kemudian mengajak ketemu sama yang ada di dalam-dalamnya. Nah, ini yang kemudian Abi kasih lihat interiornya. Silakan langsung mampir aja ke channel YouTube-nya Abi ya. Jadi keren, dan Abi sudah berhasil untuk Nah, itu yang kemudian Abi sudah berhasil untuk kemudian mengemas videonya dengan sangat baik. Apalagi tadi Abi bertutur gitu ya, Abi ya, menceritakan bagaimana perjalanan videonya, keren banget. Gimana, Ji, menurut Oji tanggapan videonya Abi? Bagus, udah mirip sih, karena ada unsur kapal terbang. Betul. Terbangnya sih. Ya. Jet. Keren, ya, mantap Abi. Kalau Ayah jujur senang gimana cara Abi menyampaikan, berkomunikasi sama audiensnya ya, sama pemirsa Minecraft-nya. Lagi baru bikin, udah gabut apa segala macam, bagus komunikasinya. Tinggal banyakin terus jam terbang sehingga makin lama makin luas ya. Sekarang kita lihat karyanya Raditya. Jadi karyanya Raditya ini sampai 6 menit sehingga kita perlu percepat sedikit. Nanti tinggal mampir aja ke channel YouTube-nya Raditya, ada di blog, langsung diklik aja. Dilihat bagaimana Raditya mengajak kita untuk melihat kapalnya dari luar dan juga dari dalam. Mari kita. Gimana coba, Uji? Kapal selam salah satu yang mahal juga. Mahal dari sisi harga ya? Karena salah $1,5 miliar. Betul. Dan tahukah Indonesia punya berapa kapal selam? Kalau nggak salah kurang 1 kemarin, 3 atau berapa? Betul. Bayangkan ya, kita punya lautan sedemikian luas, tapi kita tidak punya 3 kapal selam. Makanya mudah-mudahan kita bisa terus bikin banyak kapal selam. Ya kalau nggak harus kapal selam, ya drone-drone penyelam gitu ya. Paling nggak kita bisa mengawasi dan mengoptimalkan potensi lautan kita. Oke, kita lanjutkan. Keren ya, jadi Raditya mengajak kita masuk ke dalam kabinnya. Ya, ke dalam kabinnya, silakan nanti teman-teman bisa lihat bagaimana Raditya mengajak kita ke kabinnya. Tuh ada ruang kontrol, ruang radar. Ya memang nama di kapal selam ya sempit ya, gitu ya. Jadi cuma satu jalan. Cuma satu jalan, tabrak-tabrakan lah sama orang-orang di dalam. Ada ruang kontrol. Tapi gede, cukup 3 orang. Saking dibikin mepetnya gitu ya. Jadi artinya kapal selam itu sangat luas. Tapi bayangkan orang berhari-hari tinggal di tempat yang sangat tertutup seperti itu, pasti butuh ketahanan fisik dan mental yang kuat. Ini ada peta gitu ya, keren. Detailnya sangat lengkap ya Raditya ya. Oke, nah ini yang salah satu yang menarik adalah menurut Ayah ada di ruang-ruang torpedonya Raditya ini. Jadi ada ruang mesin, terus kemudian yang mau kasih lihat adalah yang ada di sini nih. Coba kita lihat ya.
ya. Jadi Raditya pencet tombolnya, langsung dia rubah jadi spectator mode, langsung keluar untuk kasih lihat bagaimana si misilnya itu bisa launching gitu ya. Oke, thank you loh Raditya, dan silakan teman-teman kalau mau lihat videonya Raditya lebih lengkap, langsung mampir saja ke channel YouTube-nya. Gimana Ji, menurut Oji kapal selamnya Raditya ini? Udah mirip sama kapal selam sih. Keren ya? Cuman masuknya udah keren sih, tapi kapal selam masuknya buka ini kan? Dari atas ya? Kalau ini kan dari pintu. Masuk. Nah, ini kapal selam pintu versi Raditya gitu ya. Keren-keren. Ini udah bagus sih. Sangat ya. Interiornya udah bagus. Sudah bagus, eksteriornya terus mantap. tambah villager sih. Tambah villager, jadi makin lengkap. Thank you Raditya, keren karyanya, mantap. Dan sekarang terakhir kita lihat yang sudah masuk karyanya Oji. Apanya? Untuk komputernya harus restart untuk dapat FPS. Oh, apa untuk bisa mendapatkan apa frame yang enak gitu ya, yang kemudian nggak kedet gitu ya. Jadi kemudian HP harus di restart dulu komputernya biar segar. Mari kita lihat videonya. Oji. Oke, menarik ya untuk yang sudah bisa main shader itu menyajikan dua kesan yang berbeda di waktu pagi, waktu matahari menjelang terbenam itu bisa memberikan kesan yang jadi beda lagi ya. Lightning. Jadi lightning-nya, cahayanya jadi lebih bagus. Keren. Oke Oji, keren. Bagian mana? Jadi saya lagi di bagian mana yang paling seru di dalam pembuatan kapal ini? Lebih seru bagian atas karena kan strukturnya beda-beda. Oh oke. Justru apa ya, begitu buritannya jadi ya bikin atasnya ini ya, bikin apa senjatanya, ada yang hijau apa sih, helikopter apa pesawat itu? Itu pesawat. Pesawat ya, ada pesawatnya. Itu ngambil tema World War. Jadi backnya itu masih coklat. Dan pesawatnya juga pesawat baling-baling ya itu ya. Pesawat baling-baling depannya pakai propeller. Oke. Sip. Terima kasih Oji dan semuanya yang sudah berbagi videonya hari ini. Keren banget. Dan mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat teman-teman yang hadir. Ini sudah tambah ada Rene juga di tengah-tengah kita. Dan mari coba kita lihat teman-teman komentarnya apa. Kata Ryota Abi. Apa katanya Ryota, kayaknya Abi keren tuh, keren, mantap. Terus katanya Abi pertama sebenarnya udah buat kapal selam, tapi kayaknya nggak cocok untuk judul tugasnya. Nah, nggak apa-apa, kapal selamnya disimpan aja. Nanti kalau jadi kapal selam lagi ya, berarti nanti Raditya bikin kapal selam yang model berbeda lagi ya, Dit ya, biar seru. Terus oke, aku sebenarnya juga ragu buat kapal selam, tapi kuliah sejarahnya dia berperan penting dalam perang, betul, sangat betul sekali. Yang pengintai kan, yes. Satu yang stealth, terus ya di beberapa cerita perang dia menentukan kemenangan kan. Nah itu yang kemudian kita bisa pelajari dari sejarah, dan mari kita belajar dari sejarah. Apakah memang itu menjadi sebuah hal yang bisa kita ambil manfaatnya ya. Terus ada katanya Abi, Radit kamu di PC ya tuh, nggak pernah lihat cara masuk kapal selam. Oke, sip. Yang nggak apa-apa sih, bebas, namanya juga Minecraft kan, kita bikin berimajinasi. Siapa tahu malah justru nanti kapal selamnya sudah bisa begitu, walaupun dari sisi dinamika keairan sih agak ajaib. Tapi yang namanya Minecraft kan permainan ajaib. Bebas. Karena mungkin
kompresornya. Betul, biasanya sih ada tekanan air, dan biasanya juga apa ya, yang namanya masuk kapal selam itu memang nggak di dalam air, tetapi kemudian di atas air baru masuk gitu ya. Oke, sip, terima kasih. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Sudah terkumpul, ada 9 suara yang masuk, 1 dianulir, mohon maaf karena hanya pilih 1 suara, harusnya pilih 2 suara, akhirnya hanya ada 1 yang dianulir, jadi ada 8 suara. Dan pemenangnya siapakah? Mari kita lihat. Dan pemenangnya ini dia adalah Jess. Oke, selamat untuk Raditya dengan 7 suara, Lintang 6 suara, dan Abi 3 suara. Terima kasih yang sudah ikutan voting, terima kasih yang sudah berkarya, dan Raditya akan dapatkan hadiah pulsa 50.000 dari Ayandito ya. Nanti kita tukar-tukaran nomor setelah ini. Oke, Raditya, berarti kesempatanmu untuk kemudian menentukan. Kira-kira kita 2 minggu dari sekarang mau bikin tema Minecraft-nya seperti apa. Silakan Raditya. Yang lain juga boleh kasih usulan loh. Ayo, Ryota mau kasih usulan apa? Boleh. Apa Lintang? Tulis di kolom chatting, tulis di kolom chatting. Kira-kira mau bikin apa ya di 2 minggu dari sekarang. Mari kita lihat idenya siapa. Sebelumnya selamat buat Raditya. Silakan yang mau punya ide apa? Mungkin mau bikin apa? Oji punya ide? Belum ada. Oke, kita lihat saja. Gimana Raditya? Mau bikin apa kita? Katanya Ryota bikin redstone. Redstone mau usah dibikin ya, udah ada, tinggal klik bukan? Wah, rapat dulu sama Dika. Wah, kata Lintang bikin desa. Ayo, kasih waktu 1 menit buat rapat. Emang nanti Radika mau ikutan bikin juga. Asik lah, jadi rame. Ya, kita 2 terakhir ini kan temanya sudah tema terkait perang semua ya. Ada military base, ada kemudian kapal perang. Sebetulnya kalau masuk ke kapal selam jadi masih ada kaitan yang menarik juga gitu. Tapi kalau kemudian mau switch menjadi tema yang lain yang berbeda juga boleh. Ini juga Lintang menarik bikin desa. Kalau desa kemarin kita udah bilang bikin kompleks perumahan ya. Mungkin kalau desa tuh lebih apa ya, rumahnya kecil-kecil, terus kemudian ada danaunya, hutannya, ada sawahnya, mungkin gitu ya kalau desa elemen-elemennya seperti itu kalau bikin desa. Oh, katanya Raditya bikin kereta. Kemarin kita bikin stasiunnya ya. Berarti sekarang bikin keretanya. Oke, sepakat ya teman-teman ya. 2 minggu dari sekarang kita akan bikin kereta ya. Kereta ini silahkan ditentukan, dipikirkan keretanya itu apakah, karena kereta macam-macam ya. Ada kereta zaman dulu yang pakai batu bara gitu ya. Ada kereta zaman sekarang yang pakai magnet. Ya, jadi kan kalau kereta-kereta cepat seperti Shinkansen itu kan dia nggak pakai rel, dia pakainya magnet sehingga kemudian dia bisa meluncur gitu ya di atas rel magnet yang dibuat. Jadi bukan rel besi sebagaimana. Tapi nempel kan? Tidak nempel, justru dia itu melayang sedikit. Jadi justru karena melayang dia jadi bisa sangat cepat dan kemudian nggak kerasa kalau jalan. Jadi nggak kerasa cucuk-cucuk, kalau kereta kan ada cucuk-cucuk. Tapi kalau serempet atau kepleset lumayan. Nah, itu dia. Makanya kemudian bagaimana, dan Shinkansen Jepang itu yang ayah baca termasuk perusahaan atau kereta jasa transportasi yang zero accident. Jadi betul-betul ya sampai jadi buat sampai hari ini tidak ada kecelakaan karena kelalaian manusia dan sebagainya. Jadi memang betul-betul ya sudah diperhitungkan dengan sangat luar biasa. Nah, jadi silakan mau bikin Shinkansen boleh, mau bikin kereta yang pakai batu bara boleh yang ada asap-asapnya. Mau bikin KRL boleh, nah kita udah bikin stasiun kan Oji, apakah mau disambung tuh sama Oji, sekalian udah ada stasiunnya, terus mau bikin KRL-nya juga boleh, gitu, atau mau bikin kereta barang, yang mengangkut kontainer-kontainer juga ada, atau mau bikin kereta apapun ya, tapi intinya sekali lagi namanya kereta, pasti dia punya rel gitu ya, atau kemudian dia berada di atas rel, atau pokoknya ada jalur jalannya, jadi jangan kereta di atas tanah kosong gitu, terus kemudian ya dia perlu ada relnya ya, dibikinlah relnya seberapa panjang dikit gitu ya, sehingga maksudnya dia adalah kereta yang ada di tengah-tengah rel, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Semoga ngobrolan hari ini bermanfaat. Saya lagi manfaatkan Minecraft sebagai sarana untuk bersenang-senang, untuk bermain. Pada saat yang bersamaan juga kalian bisa berkarya. Seberapapun karya kalian, jadikan momen ngumpulin tantangan ini jadi momen nabung ya. Satu hari nanti Abi
Mungkin habis berapa usia sekarang, Bi? 12 tahun ya, sama kayak Oji kan? Mungkin 10 tahun dari sekarang, ketika umur udah 20 tahun, wah udah nggak main Minecraft lagi, tapi suatu hari kalian lihat tabungan kalian, wah ternyata aku udah bikin banyak karya. Atau nanti suatu hari kalian sudah berkeluarga gitu ya, 20 tahun lagi, sudah punya anak, anaknya senang main Minecraft, kasih lihat nih dulu ya. Ayah, 11 tahun ya. Berarti dulu ayah itu dulu bikin Minecraft juga nih, karya ayah ada di Ngobrolin Minecraft ini gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan jadi buat sarana nabung, bikin portofolio khususnya buat yang homeschooling yang mungkin kemudian mengumpulkan portofolio juga bisa dipakai di Ngobrolin Minecraft untuk kumpulin portofolio kalian sebagai bagian dari kreativitas yang dikumpulkan. Gitu aja ya. Oke, Oji kalau di minggu ini lagi asik main apa? Mungkin Minecraft-nya? Main sama Duta. Main sama Duta. Hypixel Miniwall sama Jartex. Oh, Jartex itu bukannya sejenis Hypixel? Tapi crack. Oh, crack ya. Jadi apa? Mainnya apa? Itunya apa? Genrenya apa? Skywars. Skywars. Oke. Jadi Oji lagi senang main Skywars. Kemarin kayaknya Oji cerita lagi pengen Bed Wars, jadi nggak sih main Bed Wars kemarin akhirnya? Pengen nyoba Bed Wars lagi, udah lama kan nggak main Bed Wars gitu. Nggak ada temannya. Nggak ada teman. Soalnya sekali main Bed Wars, nggak ada temannya tuh males. Iya. Jadi tuh selalu sendiri kan gitu. Main solo ya biasanya. Main solo juga banyak orang yang lawan jago juga. Oh oke. Jadi akhirnya main Skywars kalau nggak kemarin ya. Jadinya geser ke karena Skywars tuh lebih cepat selesai, terus mungkin dapat experience-nya juga lebih cepat juga kan si Skywars dan sama nggak gampang nggak harus melawan yang sama berkali-kali. Betul. Jadi tinggal knock aja. Ya betul. Selesai ntar ketemu lawan baru lagi ya, siapa dikocok lagi dan sebagainya. Cuman suka orang tuh habis bertarung health-nya dikit, terus suka di gitu. Jadi tuh ya clean lah gitu. Iya, seninya Skyward kan gitu ya, apa orang yang bertarung siapa gitu ya. Ya kita tinggal kemudian pas ada bertarung liatin aja. Biarin dulu siapa yang kalah, siapa yang menang pasti punya sisa energi kan. Udah tinggal didorong lah, diapain. Ya itulah keseruannya main Minecraft online. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa Minecraft kalau bisa juga dimainkan secara online juga. Sekali lagi kelola waktu ya teman-teman ya. Jadikan bermain sebagai hal yang membahagiakan, bukan yang kemudian menekan gitu ya karena target. Aduh harus ini harus itu. Hati-hati. Sesuaikan, seimbangkan dengan jadwal dan aktivitas harian kalian. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrolin Minecraft episode selanjutnya. Semoga semuanya sehat, jaga prokes ya. Abi ya terutama ya lagi di toko ya, Bi. Jaga prokes karena pasti banyak orang datang ke toko pakai masker dan sebagainya karena kita masih waspada ya. Omikron masih beredar di sekitar kita, angkanya mulai naik. Walaupun dikabarkan tidak sefatal atau semematikan virus versi sebelumnya, tetap kita harus jaga kesehatan karena itu yang membuat kita kuat dari virus yang beredar. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrolin Minecraft berikutnya. Saya Andito. Dan saya Oji. Sampai kita ketemu di Ngobrolin Minecraft episode selanjutnya. Sehat semuanya. Bye-bye.